Halo pemirsa dimanapun Anda berada, konten kali ini saya mau mereview laporan APBN 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada website kemenkeu.go.id pada bulan Januari tahun 2024. Laporan keuangan ini, laporan APBN kita di tahun 2023 ini masih laporan sementara sambil menunggu audit, sambil menunggu audit. Jadi saya ingin tahu juga dan saya ingin mau lihat dan mau sampaikan kepada para pemirsa apakah pendapatan kita di tahun 2023 pendapatan negara Republik Indonesia telah mencapai target dari APBN atau belum, dan juga bagaimana pertumbuhan pendapatan negara kita di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2023. Apakah mengalami kenaikan, apakah mengalami penurunan, apa stagnan? Kita lihat bersama. Demikian juga untuk realisasi belanja pemerintah kita, apakah telah mencapai target dari APBN itu sendiri atau belum, apakah realisasi belanja kita di tahun 2023 itu mengalami kenaikan ataupun mengalami penurunan dibandingkan dengan di tahun 2022 apalagi kita tahu tahun 2023 masa Covid sudah isu-isu Covid juga sudah mulai berkurang. Dan kita lihat bagaimana perbandingannya seperti apa belanja pemerintah di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 melalui laporan APBN 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan kita. Oke, mari kita lihat mari kita review. Kita langsung aja kita lihat. Jadi review laporan APBN kita di tahun 2023 ini sumbernya dari publikasi APBN kita edisi Januari 2024 yang dikeluarkan dari laman kemenkeu.go.id Oke rekan-rekan, kita bisa melihat tabel realisasi sementara APBN tahun 2023. Baiklah rekan-rekan, tabel realisasi sementara APBN tahun 2023 masih menunggu audit LKPP tahun 2023. Jadi ini masih laporan sementara. Kita bisa melihat bahwa di tahun 2023 pendapatan negara kita itu telah melebihi dari target yang telah ditetapkan pada APBN maupun Perpres nomor 75 tahun 2023. Adapun pendapatan negara kita di tahun 2023 itu adalah sebesar 2.774,3 triliun rupiah. Ataupun kalau dipresentasikan itu pendapatan kita itu sebesar 112,64% dari APBN. Kalau dibandingkan dengan tahun 2022 itu pendapatan negara kita itu naik tumbuh sebesar 5,25% Jadi tahun 2023 itu kita tumbuh 5,25% dibandingkan tahun 2022. Namun kalau kita lihat di tahun 2022 terhadap 2021 pertumbuhannya 31,05%. Ini saya lihat memang kita tahu bahwa tahun 2022 itu memang perekonomian kita sudah lebih membaik dibandingkan tahun 2021 ataupun 2020, karena kita tahu bahwa 2020-2021 itu masih masa-masa Covid Kemudian untuk belanja negara kita, belanja pemerintahan kita kita bisa melihat bahwa pemerintah belanja negaranya melebihi dari APBN. Jadi melebihi dari anggaran APBN-nya kita, pemerintah belanja Adapun besar persentase belanja pemerintah kita terhadap APBN itu sebesar 101,99%. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya belanja negara kita itu naik dikit Jadi realisasinya itu agak lebih besar dibandingkan tahun 2022 growth-nya itu 0,83 dibandingkan tahun 2022 Jadi belanja negara kita di tahun 2023 lebih banyak dibandingkan tahun 2022.
Oke, kemudian laporan APBN dan realisasi, kita bisa melihat bahwa pendapatan perpajakan itu juga naik ya dari target yang telah ditetapkan, artinya melampaui target dari APBN sebesar 106,64%. Pendapatan bukan pajak kita dapat 605,89 triliun. Penerimaan hibah total pendapatan 2.774,3 triliun. Jadi untuk total pendapatan kita tadi 2.774,3 triliun atau sebesar 112,64% dari APBN. Untuk realisasi belanja pemerintah pusat itu 2.240,65 triliun ya, atau 99,74% dari APBN. Belanja kelembagaan itu atau lembaga itu 1.153,46 triliun atau 115,25% dari APBN. Sedangkan belanja yang bukan ataupun non kelembagaan itu 1.087,18 triliun atau 87,28% dari APBN. Kita bisa lihat bahwa peningkatan belanja kementerian lembaga itu mencapai 1.153,46 triliun. Ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya ya, sebesar 6,34% untuk persentasenya. Alasan daripada Kementerian Keuangan terkait dengan meningkatnya belanja negara kita ya, belanja pemerintahan kita, yaitu pertama karena penebalan program bantuan sosial atau bansos, kedua percepatan penanganan infrastruktur jalan daerah, ketiga pembangunan infrastruktur kunci nasional atau IKN, dan keempat persiapan pelaksanaan pemilu 2024 yang baru kita laksanakan ini. Untuk realisasi belanja non kementerian lembaga atau non KL ya, untuk realisasi belanja non KL itu sudah mencapai 1.087,18 triliun. Kalau belanja non kementerian ini itu lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya, tahun 2022. Jadi menurun sebesar 9,05% year-over-year. Kemudian kedua, untuk komponen realisasi belanjanya ini dari belanja non KL ini itu untuk apa tadi? Satu, jadi realisasi belanja non KL yang mencapai 1.087,18 triliun itu digunakan komposisinya itu yang pertama untuk bayar bunga utang kita sebesar 439,88 triliun. Kemudian kedua, untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar 4.705,66 triliun. Kemudian ketiga, program kartu prakerja sebesar 2,76 triliun. Dan untuk realisasi program kartu prakerja ini memang mengalami penyesuaian, beralih dari skema semi bansos ya ke skema normal setelah pandemi COVID-19. Dengan demikian, gambar ini mencerminkan dinamika realisasi pendapatan dan belanja negara tahun 2023 serta langkah-langkah strategis yang diambil itu dalam peningkatan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Jadi penekanan pada penguatan sektor kementerian atau lembaga itu menegaskan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Sementara penyesuaian dalam belanja non-KL itu mencerminkan upaya pengelolaan keuangan yang bijak oleh pemerintah kita. Oke, semoga review saya ini memberikan pemahaman kita yang lebih mendalam tentang kinerja keuangan negara kita ya, dan dapat menginspirasi langkah-langkah lebih lanjut ya menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan dedikasi para pemirsa yang mau ikut bersama menonton konten saya kali ini. Terima kasih dan mari kita ikuti konten saya selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe dan like untuk perkembangan konten channel saya ini. Terima kasih dan salam sukses.